Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Marleti dengan NIM 1902 111792. Mata kuliah yaitu Pak Anak. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Saya semester 4. Sini saya akan sharing yaitu materi mengenai Johann Heinrich Pestalozzi, yaitu pendiri sekolah dasar modern. Riwayat hidupnya dari tahun 1746 sampai 1827. Johann Heinrich Pestalozzi ini lahir dan dibesarkan di Zurich pada tanggal 12 Januari 1746 dan meninggal pada tanggal 17 Februari 1827 di Brugg. Pasangan Pestalozzi yaitu Anna Pestalozzi. Pestalozzi ini merupakan seorang pendidik yang mempelopori sistem pendidikan baru di Swiss dan dikenal sebagai pendiri sekolah dasar modern. Ayahnya seorang dokter yang meninggal pada saat Pestalozzi berumur 6 tahun dan sejak saat itu dia diasuh oleh ibunya. Pada masa kecilnya, Pestalozzi ini merupakan anak yang tidak begitu tertarik dengan tugas-tugas belajar yang menggunakan metode menghafal di sekolah. Tetapi dia lebih berminat dengan tugas-tugas yang menggunakan daya imajinasi. Pada tahap perjalanan karirnya, Pestalozzi ini berkeinginan untuk mengikuti jejak kakeknya yang adalah seorang pendeta Protestan yang melayani di jemaat pedesaan. Nah, keinginan ini berawal dari ketika Pestalozzi ini melihat adanya ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyat di daerah itu. Pestalozzi prihatin terhadap nasib mereka yang tertindas dan tidak ingin menolong mereka memperoleh pendidikan. Nah, pendidikan yang memadai dianggap sebagai solusi untuk keluar dari penindasan tersebut. Nah, atas dorongan kakeknya, Pestalozzi ini masuk ke salah satu perguruan tinggi. Dasar pendidikan yang pertama yaitu pandangan teologis. Pestalozzi tidak pernah membahas iman Kristen seperti apa yang kita sudah lihat dalam karya Luther dan Calvin. Nah, ia hanya memakai pengertian sederhana tentang iman Kristen dan meyakinkan para pembaca bahwa pandangan tentang pendidikan sesuai dengan iman mereka. Nah, dalam tulisannya 5 pokok teologis utama yang mencolok, saya di sini menuliskan hanya 4. Yang pertama yaitu kepercayaan kepada Allah Bapa. Nah, Pestalozzi tidak menjelaskan mengapa ia bersandar pada Allah sebagai Bapa. Namun kenyataannya itu adalah sama pastinya dengan udara yang dihirup setiap hari. Nah, bila Allah bukanlah Bapa kita, maka tidak ada dasar yang dapat dipercayai untuk menghadapi tantangan hidup ataupun untuk mengembangkan pendidikan yang berhasil. Allah Bapa ini adalah Allah yang ada di pondok orang yang paling hina dan sekaligus pula yang hidup dalam gedung paling mewah. Nah, dialah pemberi kebahagiaan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu alam sebagai pedoman. Berbeda dengan Rousseau, Pestalozzi tidak mempunyai pandangan romantis atas alam. Lagi pula, ia tidak menganggap alam sebagai kekuatan yang merdeka, seakan-akan alam itu berdiri atas kekuatannya sendiri. Nah, malahan Allah lah pencipta dan alam adalah ciptaannya. Jadi, alam dalam pikiran Pestalozzi itu bergantung pada kehendak Allah. Alam itu adalah kata yang searti bagi ketertiban yang tak tampak dalam dunia
yang diciptakan Allah ini. Dan hasilnya adalah cara makhluk hidup berkembang dan bertumbuh. Yang ketiga yaitu manusia, jati diri dan tugasnya. Jati diri manusia dibahas di bawah 3 pokok. Yang pertama yaitu manusia itu sebagai makhluk dari alam, dan yang kedua manusia itu sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga manusia sebagai makhluk yang bermoral. Nah, di samping ketiga macam itu, macam jati diri itu, terdapat 2 macam lain yang mendasari semua pikirannya, yaitu manusia sebagai oknum yang percaya dan manusia yang bernasib ilahi. Nah, sungguh pun kedua pokok itu tidak dijelaskan sama terarahnya ketimbang ketiga pokok pertama. Namun kita mustahil memahami pikiran psikologi tanpa memperhatikan tabiat manusia yang ilahi. Nah, tabiat ilahi tersebut menjadi praduga yang mewarnai semua pembahasannya untuk melambangkan pentingnya keyakinan tersebut. Pembicaraan kita tentang ketiga pokok pertama akan diselipkan di antara kedua yang terakhir. Dan yang keempat yaitu pengalaman beriman secara pribadi. Nah, pada awalnya ada pembicaraan pokok dasar teologi menurut Pestalozzi. Kita mencatat bahwa pikiran teologisnya tidak sebanding dengan kedalaman teologi yang kita kenal dalam karya Luther dan Calvin, dan hal itu dibenarkan khususnya oleh pembahasan dalam bagian manusia ini. Nah, sungguh pun demikian, ia adalah seorang yang hidup dalam lingkungan usaha untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nah, apakah ia berhasil menyampaikan pengalaman itu melalui karya tertulis atau tidak, harus dipertimbangkan oleh setiap pembaca, setiap pendengar. Barangkali pertimbangan itu diperlancar setelah kita membaca doa yang bermuat dalam salah satu surat kirimannya kepada temannya. Dan yang kedua yaitu dasar ilmu jiwa. Walaupun Pestalozzi hidup sebagai ilmu jiwa dijadikan ilmu pengetahuan sendiri, namun ia mendahului perkembangannya di bidang itu dan menjalankan dengan jalan menarik kesimpulan tentang kelakuan anak berdasarkan percobaan sederhana di ruang kelas, lantas mencatat hasilnya agar mengujinya lagi. Yang pertama, dasar ilmu jiwa, yaitu sumber dasar ilmu jiwa. Nah, keinginan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan percobaan menunjukkan bahwa gaya berpikir Pestalozzi bersifat modern. Nah, dalam arti ia menganggap Alkitab sebagai sumber bagi hal-hal rohani dan tidak lagi sebagai dasar untuk segala urusan insani. Nah, jadi untuk memahami proses perkembangan anak-anak, Pestalozzi siap untuk menyelidiki si anak sebagaimana ia ada, daripada mempelajari kelakuan yang seharusnya ada berdasarkan pandangan teologis saja. Yang kedua yaitu asas-asas belajar mengajar. Asas-asas belajar mengajar ini yang pertama ada pengajar, ada pelajar. Dan yang ketiga, pertumbuhan iman. Dengan pokok ini kita tidak ada minat yang paling dekat dengan hati Pestalozzi, yakni pertumbuhan iman dalam diri anak. Nah, sebagai hasil dari mengalami kasih dan iman dalam diri ibunya, Pestalozzi ini berusaha bertindak sebagai ibu dan ayah dalam hubungan dengan anak-anak. Nah, dibesarkan dalam lingkungan kasih yang nyata itu, terdapat kemungkinan yang besar bahwa ia akan percaya pada Allah yang tidak dilihat sebagai hasil mengalami kasih dalam ibu atau ayah yang dilihatnya. Itu terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Berikutnya, asas-asas pendidikan.
perbaikan pendidikan di Swiss perlu dilaksanakan sekaligus dari dua segi, yaitu dari segi praktek dan teori. Nah, urutan ini mencerminkan cara psikologi menjadi seorang ahli pendidikan. Ia tidak memulai panggilan hidup sebagai pendidik setelah mengembangkan teori pendidikan terlebih dahulu. Teorinya berasal dari pengalaman dalam ruang kelas pendidikan yang akan mengubah mutu kehidupan. Anak-anak miskin di desa pertanian harus memenuhi kebutuhan dasariah di mana mereka hidup. Nah, bagaimana psikologi memperbaiki mutu kehidupan kaum miskin di daerah pertanian melalui pendidikan? Yang pertama, kita harus mengetahui arti pendidikan. Menurut psikologi itu, perbaikan pendidikan di Swiss dilaksanakan sekaligus dari dua segi, yakni dari segi praktek dan teori. Yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terangkap dua, yaitu tujuan umum dan tujuan kejuruan. Tetapi yang kedua itu harus tunduk pada yang pertama, yaitu tujuan umum itu diarahkan untuk menghasilkan seorang yang bijaksana dan baik dalam kehidupannya manusiawi dalam semua hubungan dengan sesamanya manusia, dan seorang hidup beriman sebagai makhluk yang bergantung pada Allah sesuai dengan arti kejuruan itu. Tujuannya ialah memperlengkapi belajar untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi peranannya dalam masyarakat, tetapi kedua tujuan tersebut jangan dipisahkan. Satu sama lain. Di samping kedua tujuan itu, pembahasan psikologi memberi perhatian pada tujuan kurikuler dan instruksional, yaitu kedua istilah yang lazim tampak dalam karya pedagogis dewasa ini, walaupun memang psikologi tidak memakainya secara harafiah. Berikut yaitu lingkungan pendidikan, yaitu ada rumah tangga, rumah dermawan, dan sekolah. Rumah tangga yaitu lingkungan pendidikan yang paling penting dan paling utama, yaitu dalam keluarga. Ada rumah dermawan. Rumah dermawan ini yaitu lingkungan tempat di mana kita berada. Nah, psikologi ini mencatat yaitu peroleh pertolongan dari siapa saja agar anak-anak tidak bersekolah diberikan kesempatan untuk keluar dari lingkungan kesehatan kemiskinan yang belenggu keluarganya sejak waktu lama. Sekolah itu tempat itu yang mengajarkan, yaitu seorang guru yang bertanggung jawab mendidik peserta didik. Yang kedua itu pengajar dan pelajar. Pengajar itu dalam keluarga, misalnya orang tua, atau dalam sekolah itu guru, dan pelajar itu murid atau anak yang diajarkan. Berikutnya yaitu kurikulum. Kurikulum dalam pikiran psikologi berporos pada 3 unsur. Yang pertama yaitu jumpa dalam arti pendidikan, yaitu akal, tangan, dan hati. Dengan ruang lingkup itu, ia yakin bahwa si anak akan mengalami pendidikan yang komprehensif, yakni kurikulum yang mencakup pokok-pokok paling utama yang perlu diketahui atau dialami si anak. Nah, dan suatu kurikulum yang berimbang dalam arti akal, tangan, dan hati menerima bimbingan dan latihan yang sama bobotnya. Kurikulum itu untuk pendidikan akal, itu pendidikan intelektual yang dijabarkan dalam 3 pokok, yaitu bahasa, bentuk, dan jumlah. Yang kedua, kurikulum untuk pendidikan tangan,
digolongkan bahwa dua bentuk kegiatan jasmani, yaitu olahraga dan kejuruan, dan kurikulum untuk pendidikan moral dan keagamaan sudah dicatat beberapa kali oleh Pestalozzi. Seorang yang beriman secara operasional dan teladan bagi iman itu tidak lain daripada kepada kehidupan Yesus itu sendiri. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu metodologi. Metodologi ini penjelasan kita tentang metode mengajar yang Pestalozzi kembangkan dalam berporos pada ketiga unsur dari kurikulum, yaitu akal, tangan, dan hati. Metode mengajarkan mata pelajaran intelektual yang berhubungan dengan tiga jenis pengalaman yang dilambangkan dengan tiga kata yang sudah disebutkan, yaitu bahasa, bentuk, dan jumlah. Metode mengajarkan mata pelajaran jasmani, dan metode mengajarkan mata pelajaran akhlak dan agamawi. Nah, melalui asas dan praktek pendidikan, Pestalozzi mengilhami sejumlah pikiran pemikir masyarakat yang menjawab perintah untuk memprakarsai rencana pendidikan untuk semua anak. Nah, sebagian inspirasi itu bertaraf tinggi, dalam arti mereka yang dipengaruhi Pestalozzi sangat prihatin atas nasib begitu banyak anak miskin. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.